organisasi, kebutuhan, atau hanya sekedar ikut-ikutan? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengatakan bahwa salah satu cara bagi kita sebagai seorang mahasiswa untuk meningkatkan soft skills adalah dengan mengikuti organisasi. Organisasi ternyata memiliki banyak manfaat bagi kita sebagai seorang mahasiswa di dunia perkuliahan, yaitu ketika kita mengikuti organisasi, kita akan mendapatkan latihan kepemimpinan, komunikasi, dan juga critical thinking. Namun, bagaimanakah dengan kasus seorang mahasiswa yang hanya promo organisasi? Apakah mahasiswa ini menganggap organisasi itu sebagai sebuah kebutuhan atau jangan-jangan hanya sekedar ikut-ikutan? Kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa masih banyak mahasiswa yang ikut organisasi karena faktor teman, keluarga, kakak tingkat, atau faktor apapun itu yang sebenarnya bukan keinginan dari diri dia sendiri. Yang awalnya organisasi ini memberikan banyak manfaat, namun karena hanya sekedar ikut-ikutan, justru memberikan beban baru atau memberatkan bagi mahasiswa itu sendiri. Nah, ada nggak sih hal yang bisa kita lakuin buat hal-hal yang nggak bermanfaat itu nggak bakalan terjadi ke depan? Teman-teman Mudamers, kita punya 3 tips nih buat teman-teman Mudamers yang masih bingung, yang masih bimbang terhadap organisasi. Ikut nggak nih? Ini keinginan aku atau keinginan teman-teman? Atau jangan-jangan pengaruh kakak tingkat? Waduh, ini merupakan hal-hal yang akan memunculkan suatu bahaya yang akan memberikan pemberatan atau beban baru bagi teman-teman ke depannya. Oleh karena itu, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, niat untuk mengikuti organisasi, pastikan ini benar-benar berasal dari teman-teman sendiri, bukan dari kakak tingkat, bukan dari teman-teman yang ada di sekitar. Yuk ikut ini yuk ikut ini yuk. Halo, nanti kalau susah juga siapa yang nanganin? Kita sendiri yang susah. Jangan ya teman-teman. Jadi niat untuk mengikuti organisasi, pastikan itu dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, ketika sudah ada niat untuk mengikuti organisasi, pastikan teman-teman ketika mengikuti organisasi ini bisa membagi waktu. Bagaimana menempatkan hal-hal yang lebih prioritas sebelumnya daripada organisasi. Teman-teman harus sadar, hal yang prioritas dalam teman-teman adalah belajar, adalah sebagai seorang mahasiswa. Jangan mengutamakan organisasi daripada hal prioritas yang lainnya. Jadi teman-teman harus menentukan hal-hal prioritas dari susunan yang terpenting, sangat penting, dan semuanya hal-hal penting dalam kehidupan teman-teman. Tips yang ketiga, pahami program kerja dari organisasi yang teman-teman ikuti. Apakah ini sesuai dengan hobi teman-teman? Atau ini hanya sekedar tekanan yang harus teman-teman jalankan tanpa minat di dalamnya? Pahami program kerja terlebih dahulu, maka teman-teman akan menjalankannya tanpa merasa terbebani sedikit pun. Dengan mengikuti 3 tips ini, kami berharap bahwa Mudamers bisa lebih enjoy dalam mengikuti dunia perkuliahan, apalagi sudah menentukan organisasi yang akan teman-teman ikuti. Mudamers gak perlu khawatir. Mungkin teman-teman memiliki start yang lebih lambat daripada teman-teman yang lain. Namun, setiap orang memiliki langkah yang berbeda untuk menentukan jalan hidupnya masing-masing. Mungkin mereka mempunyai timeline atau prioritas yang berbeda. Jangan terfokus dengan tujuan orang, namun berfokuslah pada tujuan diri sendiri. Alih-alih hanya terfokus pada fantasi dan merasa rendah diri. Namun lebih baik kita fokus pada tujuan hidup masing-masing. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Dream high as the sky, if you fall, you will fall among the stars." Bermimpilah setinggi langit. Jika kamu jatuh, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Bermimpi itu gratis, teman-teman. Tidak ada yang menentukan langkah teman-teman kapan harus bermimpi dan kapan harus jatuh dan kapan harus bangkit kembali. Itu adalah tujuan hidup dari teman-teman masing-masing. Maka selama hal itu belum terjadi, maka rencanakanlah lebih baik dan akan menjadi lebih baik ke depan.